Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Sani rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi wa bi barakatihi wa karamatihi fid darin amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat hingga bisa kumpul lagi sahabat malam Senin tempat yang mulia ini dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari di majlis yang kita hadiri semua dikasih oleh Allah ilmu yang manfaat dan berkah di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan tentang pengurusan jenazah. Sekarang yang terakhir bab tentang dafnul mayyit, nguburin mayyit, dari mandiin, ngapanin, sholatin, dan nguburin. Empat yang wajib bagi setiap muslim mengurusi jenazah saudaranya yang muslim. Wajibnya kifayah. Ada satu orang yang ngurusin, maka kubur yang lain. Kalau nggak ada yang ngurusin sama sekali, maka dosa satu kampung. Ahkam dafni salasa, hukum nguburin ada 3. Yang pertama, hukumnya wajib bagi setiap muslim, wa kafir dhimmi dan kafir zimmi. Masyaallah. Islam orang kafir aja kalau meninggal di tengah umat Islam nggak ada saudaranya, wajib dia kuburin. Kalau kita meninggal di tengah orang kafir, tentu kuburin sama dia. Lempar kali ya gitu. Nah, kalau Islam ada orang kafir di satu kampung meninggal dan di situ nggak ada orang kafir lain yang ngurusinnya, maka umat Islam pada saat itu wajib kubur. Kalau kafanin, mandiin nggak wajib, tapi kalau nguburin hukumnya wajib. Kafir zimmi, kafir yang nggak merangin kita. Jadi muslim dan kafir zimmi wajib dikuburin. Dan sunnah hukumnya bagi sigit, baik yang keguguran yang belum nampak padanya permulaan ciptaan manusia. Sudah baru belum berusia dalam janinnya 4 bulan, masih segumpal darah, maka sunnah ini janin yang keguguran dikubur tidak wajib, jadi hukumnya sunnah. Mubah lil kafir harbi, bagi kafir harbi, kafir yang merangi kita, hukumnya mubah, boleh aja kita kuburin. Minimal Agal dafni al-wajib, paling minimal nguburin yang wajib
hufratun takumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibah hatta la tanbushahu wa ta'kulahu wa la yafil bina ma'imkanil hafri. Minimal kita gali dan dalamnya ini tidak tercium daripada bau bangkai mayit. Sekira-kira dalamnya ini tidak tercium dan juga terhindar daripada binatang buas. Kalau misalkan cetek aja masih bisa digali sama binatang. Sekira-kira dalamnya ini, lubangnya ini, dua yang wajib, baunya tidak tercium dan aman dari binatang buas. Nggak cukup orang mati dibikin bangunan, ditaruh di atas tanah atau bikin marmer, dibikin bangunan tanpa digali, itu belum cukup. Wajibnya adalah digali hufrah. Ini yang kita bicara yang wajib. Kaifiyatul dafni, ada dua cara nguburin, ada yang namanya lahat, ada yang namanya syak. Apa itu lahat? Lahat wa an yahfira ma yas'ul mayyita fi asfali janibil qabri min jihatil qiblah ba'da an yahfira bi'amgin gadra qamatin wa basta arba'ati adru wa nisif. Lahat adalah galian yang cukup, yang luas untuk mayit. Bi asfali jani, di bawah pinggir daripada kubur dan arah kiblat. Kalau kita apa sebutnya nih? Landak, landak itu. Jadi lubangnya ini misalnya lubang, jadi giginya di sini bukan di sini. Gigi hati daripada arah kiblat. Itu namanya lahat. Itu namanya lahat, atau kalau kita ini bikin namanya landak. Dan dalamnya ini 4 diro setengah. 4 diro berapa? Ini kita bicara abdol. 4 diro adalah 1 diro ini setengah meter, berarti 2 meter seperempat. Ikut tergoma wabusta, jadi sekapa tingginya ini sekadar daripada orang dewasa yang berdiri. Berapa meter? 2 meter lah orang dewasa. Itu dalam yang afdol. Ini 2 meter. Kalau di sini 2 meter. 2 meter ya kan? 120 apa ini? 20 mah. Begini cuman ini. Apa? Hampir 2 meter. Iya 2 meter kan, kira-kira pala orang dewasa kelop kan? 2 meter. Tapi kalau mau segini paling. Enggak. Nah, bapak jadi kurangin. Jadi afdal adalah kebiasaan cara dengan penguburan lahat. Ada syak. Syak ini bahwasanya anyafiro fi wasatil qabri kanahar. Jadi digali di tengah ya seperti sungai. Jadi udah enggak landak, udah cuman lubang yang apa? Yang panjangnya ini cukup untuk mayit. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal cara lahat kalau tanahnya keras. Kalau tanahnya gembur lebih afdal daripada syak. Kalau tanahnya gembur ya kalau kita ambil cowok di bawahnya bikin tanah, otomatis bisa apa ya? Turun. Berarti di Mekah dan Madinah beda. Kalau di Madinah cara
pengkuburannya dengan cara lahat dibikin landak. Tapi kalau di Mekah itu dengan nggak ada landaknya. Kenapa? Karena tanah di Mekah ini gempur dan tanah di Madinah lebih keras. Alhamdulillah, tanah kita di Keraji dia lebih keras. Jadi pertama bahwasanya yang lebih afdal lahat, jadi dibuat landak dan tingginya ini adalah 2 meter. Ya kalau panjangnya sesuai dengan tingginya mayit. Atau minimal bahwasanya nguburin gak harus 2 meter, 1 meter gak apa-apa. Cuman kalau seandainya ini mayit hancur, nggak tercium baunya ke atas. Kalau tercium wajib dia gali lebih daripada 1 meter dan terhindar daripada binatang buas, aman. Kalau cuma kira 1 meter nggak tercium tapi bisa digali sama anjing. Maka 2 hal ini wajib di saat kita nguburin, aman dari binatang buas dan baunya tidak tercium. Ini minimal. Mau dia gali semeter nggak jadi masalah kalau aman binatang buas atau baunya tidak tercium. Iya, bagi manusia bagi binatang. Bauan manusia. Hah? Iya, kotorannya bauan manusia. Apa jadi lahap manusia? Akmalu dafni paling sempurnanya nguburin, paling sempurna tata cara kita nguburin. Tuda'ul janazah 'ala al-hadi inda akhiratil qabri. Kita bawa jenazah dari rumah, pas sampai kuburan kita letakin. Nah di mana letakin kuburannya? Yang lebih afdal sekarang ini kuburan, ya kan? Ini kuburan. Di sini landak. Berarti palanya mana? Ada sana ya? Palanya ada sana. Berarti mayit muakhkhara di belakangnya. Di mana? Di kakinya ditaruh. Kalau ini mayit misalkan di sini kita balikin di mayit di sini, berarti naruh jenazahnya di sini. Di sini biar kaki. Ini kita bicara sunnah. Summa yuhmalul mayyit min qibali ra'si. Kemudian diambil mayit darinya untuk dimasukin ke lahat. Yang pertama dibawa masuk dulu palanya. Wa tudalla ilal qabri rijlahu awwalan, dan masuk ke landak kakinya terlebih dahulu. Jadi yang masuk ke kubur yang ditangkepin sama yang ada di kubur ini palanya duluan, terus udah dikekep dua-duanya 3 orang atau 2 orang, baru ditaruh di lahatnya, di landaknya, dan kakinya dulu. Jadi kaki dulu pelan-pelan dikit, pelan-pelan dengan nama lembut, baru semuanya letakin. Ala jambil aiman nadman. Jadi atas lambungnya yang kiri sunnah. Mana lambung? Ini lambung berarti apa? Miring. Jadi miring gini deh. Misalkan satu kiblat misalkan, jadi miring gini dia. Ini miring. Jadi direbahi, diletakin di atas lambungnya karena sunnah. Tapi dadanya menghadap kiblat hukumnya wajib. Kalau lambungnya yang ke arah kiblat sunnah,
tapi dadanya yang menghadap kiblat hukumnya wajib. Jadi di sebelah kiri, misalkan sholat kiblat sebelah kiri sini nggak ada masalah, sebelah kanan lebih afdol, sunnah lebih baik. Tapi yang wajib adalah dadanya yang menghadap kepada kiblat. Makanya boleh mayit tatkala digali dia tidak menghadap kiblat, boleh kuburannya digali lagi. Oh iya tadi gali salah menghadap kiblat, nggak menghadap kiblat, gali wajib hukumnya. Kalau kira-kira ini mayit belum hancur, jadi misal kalau udah sehari kan belum baru sebulan ya, sebulan udah hancur. Bukan lagi wajib ini mayit gali untuk menghadap kiblat. Kemudian yang ada di lahat dia baca doanya. Ketika dia mayit sudah ditaruh di landak, dia baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala millati dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahul isabatul kafani allati inda rasihi wa yakshifu khattahul ayman, dan dilepas tali pocongnya yang ada di kepalanya, dan ditempelkan pipinya yang kanan ke tanah. Ditempelkan yang kanan ke tanah, tapi sunnah mukanya ini mencium daripada dinding kubur. Jadi muka dan jari-jari ini sunnah untuk nempel ke dinding kubur. Jadi kalau ini kakinya kan kita kalau itu udah dilipat semuanya kan dengan air kafan. Sunnah kita buka tali pocongnya semuanya, dan disunahkan mukanya dan kakinya ini kita buka dan tempelin ke dinding kubur. Tapi kalau anda lihat ini lumayan, karena anda lihat dulu kakinya tuh ada seroni, kakinya tempelin ke kubur tuh, nanti bagus juga deh. Karena keluarganya masuk, mukanya ditempelin tuh, kakinya juga ditempelin kubur. Sunnah itu. Semua tali pocong nggak wajib, tali pocong nggak wajib dibuka, emang sunnah. Jadi cuma ada di sinetron doang lah, orang tali pocong nggak dibuka, pentayangan. Nggak nonton film ini, cuma di film itu mah. Itu jin, gimana gitu mah? Itu sunnah dibuka ya dari pocongan. Untuk apa? Agar menempel pipinya ini, agar menempel ke tanah, dan mukanya ini nempel ke dinding kubur dan ujung daripada jari-jari kakinya. Apa ya? Nah itu mah jadi dosa, nggak boleh. Tetap dalam keadaan apapun nggak boleh. Tetap mana kiblat, tetap mau dalam keadaan apapun nggak boleh. Harusnya ya di rumah sakit sudah menghadap kiblat. Kalau emang ini kadang-kadang kan yang ngurus jenazahnya ya kurang paham juga. Ngurus jenazahnya. Kadang petugas COVID kan geger, sholat jenazah pakai ruku kan bingung kita. Sholat jenazah pakai ruku. Nah ya lupa, itu zaman itu. Pokoknya corona ada fitnah orang hidup, fitnah orang mati, kena corona. Orang yang hidup kena, orang yang mati, ya begitulah.
agak didoain sama tetangganya, agak ngumpul-ngumpul. Ini kan dampaknya bukan orang hidup aja, orang mati dampaknya corona. Berasa juga corona emang. Iya, kalau orang meninggal kena juga dampaknya, udah meninggal. Fitnahnya bukan orang hidup aja, orang meninggal pun karena fitnah corona ini virus. Diwasidu biwad'il ladina in ihtaja ilaika, dan dibuatkan bantal seperti apa? Tanah kita buletin agar lihat yang kibah wajhi, agar ini badannya dia terbang. Kita taruh min hayati raqi, dari apa? punggungnya. Rasulullah ketika wafat beliau labinahnya ini, kalau labinah kalau kita artikan ini batak merah, tapi kalau kita pakai ya kadang kebuletan yang ada di tanah tersebut. Ini Rasulullah memakai dengan 9. Jadi 9 buletan berganjelan. Udah kalau kita menikah bikin 9, baca ketika lagi ngebuletin kita baca surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiri, sampai akhirnya. Siap buletin kita pegang. Banyak 9 bikin 9 aja, masuk udah banyak. Itu sunnah Abdul, karena Rasulullah labinahnya ketika beliau wafat di dalam riwayat Muslim itu 9. Summa yu'adzinu wa yuqimu biduni raqsat fi udhunil yumna. Kemudian diadanin, dikomatin tanpa mengangkat suara di kanan, yang di telinga yang kanan. Yang azan komatin yang biasa aja, pelan-pelan, jangan kayak di musola. Jadi nak kuping komen kayak di musola, pelan-pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan-pelan aja. Cuma di musola orang azan kayak azan musola. Thumma yasuddu qut'al qabri liyamna'i halatil turab alaih. Kemudian ditutup qut'al qabri, ini apa? Dia punya, kalau kita pakai apa namanya? Apa namanya itu? Papan tetap ya. Iya, tetap agar apa? Agar tidak rontok. Agar tidak rontok, ihal turab alaih, agar tanahnya ini tidak rontok. Kita papan tuh. Jadi kalau dia pakai lahan di ininya apa? Di landangnya, tapi kalau pakai syak berarti dia di mana? Di atasnya. Di atasnya dia, kalau di syak itu kok langsung ini tanah langsung naik mayit. Jadi dia ini dulu ditahan dulu pakai papan. Kalau dia pakai syak, kalau dia kuburannya syak nggak ada landangnya, berarti papannya ini adanya dia di atas. Dibikin papan ya selebar daripada kuburannya. Pakai peti lah, kalau di Jawa Tengah pakai peti, petinya dihancurkan di atas. Pakai sap. Gimana? Kalau di Jawa Tengah banyak kan pakai sap. Sap. Pakai sap kuburan. Ya, mayatnya di tengah. Jadi menghadap kiblat di tengah-tengah itu. Iya, itu namanya syak, itu sebutnya syak itu. Kalau pakai peti, petinya saya juga lupa pakai peti, petinya dihancurkan. Jadi setelah masuk mayit, si peti dihancurkan belum. Jadi dia nggak ada labrak gitu, nggak ada kan? Iya, kenapa? Mungkin tanahnya di sana dia gempur, lembek, nggak keras. Kalau pakai lahat kan otomatis itu bisa rontok. Kenapa pakai mayit ini? Pakai Sana penting itu. pakai peti, ternyata katanya petinya dihancurkan setelah peti masuk mayatnya dihancurkan, petinya untuk mayat. Iya, bisa juga gitu. Ya. Itu yang terjadi sih beberapa kali saya pernah lihat. Jadi kita kan belum pernah lihat begitu kan, pakai lahat.
Summa yulaqinahu, kemudian ini mayit talkinin. Talkin mayit, apa talkinnya? Dibaca talkinin dari atas atau dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Bahwasanya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan dan tipu daya. Ya abadallah, ya bani amatillah, wahai hamba Allah, wadhkurul ahda' alladhi kharajta 'alaihi minad dunya. Ingatlah perjanjian yang ketika engkau keluar dari dunia. Wa syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita minta perjanjian dengan Allah di dalam talqin ini, bahwasanya kita diingatkan kita ini punya perjanjian dengan Allah. Ingat gak kita? Hah? Allah Ta'ala kita gak ingat, tapi Allah abadikan perjanjian kita dalam Al-Quran. Apa? Dalam surah Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa syadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam Al-Quran Allah abadikan perjanjian kita dengannya ketika kita berada di alam arwah. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengeluarkan, Tuhanmu mengeluarkan min bani Adam, anak keturunan Adam, min tuhurihim, dari tulang rusuknya, zuriyah atau keturunannya. Jadi ketika di alam arwah, ketika Nabi Adam diciptakan dari, maka Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, dan di saat itu pula Allah menciptakan anak keturunannya dari tulang rusuknya sampai hari kiamat. Jadi stoknya udah ada, tinggal dibedah ini pindah-pindah Tuhan dari alam arwah ke alam rahim udah ada. Dari Nabi Adam diciptakan oleh Allah, terus wa dzurriyyatahu, dan keturunannya sampai hari kiamat. Di situ ketika berkumpul anak keturunan Nabi Adam, manusia termasuk kita ada di situ, Allah katakan, alastu bi rabbikum, asyaduhum ala anfusihim, dan aku mengambil saksi atas jiwa mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Lalu mereka, kita semuanya yang ada di situ bersepakat mengatakan, na'am ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Kami akan menyembah kecuali hanya kepadamu. Kami akan beribadah kepadamu. Kami akan taat kepada. Ini perjanjian kita diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa in taqulu yawmal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Agar tatkala kita di hari kiamat kita nggak mengatakan ya Rabb aku lalai. Kalau Allah tidak abadikan, kita masih bisa ngelak. Tapi di sini Allah abadikan. Makanya Allah katakan agar kalian di hari kiamat tidak mengatakan ya Rabb aku lalai daripada perjanjian tersebut. Tapi Allah katakan aku sudah abadikan perjanjian kalian di dalam Al-Quran. Kita nggak ingat. Tapi di Al-Quran udah ada.
Jadi manusia bertauhid kepada Allah sudah ada di alam Allah. Semuanya hakikat manusia ini, mereka telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabban, sebagai Tuhan. Ini perjanjian kita sama Allah. Kalau kata Tuhan, ingatlah perjanjian yang engkau keluar atasnya dari dunia, bersatu tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Wa jannata haq, dan surga benar, wa nar haq, dan neraka benar, wa ba'sa haq, dan hari kebangkitan benar, wa sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat atiyah yang akan tiba, la raiba fiha, tidak ada keraguan dalamnya. Kafir orang yang meragu tentang datangnya hari kiamat. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ini tentang targhib. Dan bahwasanya Allah membangkitkan orang yang ada di kubur. Bahwasanya manusia ketika pada di hari kiamat akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali dibangkitkan di dalam kubur adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang pertama kali yang dibangkitkan dalam kubur. Siapa yang diajari? Anaknya? Bukan. Istrinya bukan yang diajari. Aina ummati, di mana umatku? Ketika dibangkitkan dari kubur, yang dicari umatnya, saking sayangnya umatnya. Annaka raditu billahi rabban, bahwasanya engkau redha Allah sebagai Tuhan, Nabi Islamiyina, dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammadin Nabiyan, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi, Quran imaman, dan Quran sebagai imam, Wabil Ka'bati kiblah, dan Ka'bah sebagai kiblat, bil mu'minin ikhwana, orang beriman sebagai saudara, faida ja'akal malakan al-muwakkilan bi fala yuzahijak wala yurahibak, dan apabila datang kepadamu dua malaikat, maka janganlah kamu gentar dan janganlah kamu takut, fa innahuma khalqun min khalqillah, karena keduanya sama makhluk Allah. Fa idza tayaka wa adlasaka wa sa'alak faqul lahumā, dan apabila kedua malaikat tersebut datang kepadamu dan keduanya duduk kepadamu dan keduanya menanyakan kepadamu, maka katakanlah Rabbi Allah wa dinil Islam wa Muhammadin Nabi wal Quran imami wal Ka'bah kiblati wal muslimin ikhwani. Dia akan menanyakan man rabbuk, kita jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dia akan bertanya madinuk, apa agamamu? Kita jawab dini Islam agamaku. Lalu dua maka akan bertanya lagi man nabiyuk, Muhammad Nabi wal Quran, kita ditanya ma kitabuk, apa kitabmu Al-Quran, imamku, wal Ka'bah kiblatku, dan muslimin adalah saudara. Tabbatakallah bil qawli sabit, tabbatakallah bil qawli sabit, tabbatakallah bil qawli sabit. Semoga Allah menetapkan kamu dengan ucapan yang kuat. Ketika kita menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut,
Semoga engkau diberikan kekuatan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan yuthabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan bagi mereka orang yang beriman dengan ucapan tsabit, ucapan yang tetap di mana ia bertuhan kepada Allah dalam kehidupan dunia wa fil akhirah dan dalam kehidupan akhirat. Jangan sampai ketika kita di dunia bertuhan Allah, ketika di alam barzakh kita tidak bisa menjawab man rabbuk, maka lisan kita naudzubillah dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjawab. Nah, semuanya tergantung dengan amal ibadah kita. Kalau semuanya amal ibadah kita yang membantu kita bisa menjawab daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Ada hadis ini tentang talqin, bahwasanya yahsu apa namanya, dianjurkan setelah perkuburan dia berdoa meminta kepada jamaah untuk mendoakan doa sabit, ucapan yang tetap kepada ini mayit. Kalau kita digabung antara talqin dan tasdid. Nah, fitnah yang paling terbesar di alam barzakh adalah fitnah munkar nakir. Fitnah yang paling terbesar di dunia adalah fitnah dajjal. Tergantung amal kita. Kalau amal kita baik, ibadah kita baik, kita meninggal dalam khatimah, malaikat tersebut pun datang dengan lemah lembut. Alhamdulillah, kalau seorang meninggal sulh khatimah, mati banyak dosa, dan malaikat pun datang sesuai dengan amalnya. Semua kita bakal ngalamin daripada apa yang dialami daripada keluarga kita, kawan kita yang pernah pergi meninggalkan kita. Utsman bin Affan ketika beliau lewat kubur ini selalu menangis. Ditanya oleh sahabatnya, Khalifah, kenapa ketika aku melihat engkau lewat di suatu kubur engkau selalu nangis, tapi ketika Rasulullah menceritakan dahsyatnya neraka, kulihat engkau tidak pernah nangis. Rasulullah cerita dahsyatnya neraka, pedihnya azab Allah, engkau tidak pernah menangis. Tapi tatkala engkau lewat kubur engkau selalu nangis. Ada apa kira Sayyidina Utsman? Lam tasma', apakah engkau tidak mendengar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal qabra awal min manazilil akhirah wa man yanju minhu wa ma ba'da aisar minhu wa man lam yanju minhu fama ba'da aksar minhu. Kuburan adalah perjalanan pertama seorang menuju akhirat. Kalau dikubur dia masuk kubur dia selamat, kesananya perjalanannya lebih gampang. Kalau di dalam kubur dia masuk kubur, lam yanju, dia udah enggak selamat dan kesananya lebih sulit. Makanya ketika seorang baik ketika dia masuk ke dalam kubur mendapatkan nikmat dari Allah, dia berkata, ya Rabb ajil yaumal qiyamah, udah cepetin segerakan hari kiamat. Nikmat yang dia dapat di dalam kubur tidak sebesar nikmat yang Allah berikan di dalam surga. Tapi ketika orang ahli maksiat, orang kafir,
Naudzubillah ketika masuk ke dalam kubur mendapat siksa dari Allah, sulit perjalanannya. Apa yang diucapkan? Ya Rabb la tu'ajjil yaumal qiyamah. Jangan kau segerakan daripada hari kiamat, karena azab kubur aja sudah dahsyat, apalagi azab neraka. Mereka nggak mau dia buru-buru hari kiamat. Maka itulah Sayyidina Utsman bin Affan, beliau selalu menangis ketika lewat di suatu kuburan. Orang-orang paling takut kuburan, dia juga ngopi dia. Justru orang-orang kuburan takut Pak sama manusia. Kalau dulu kuburan takut sama manusia. Dulu orang takut tunjuk kuburan. Saya masih kecil takut tunjuk kuburannya. Wah, tangan lo kolom. Maksudnya tanah. Coba kalau kuburan ditunjuk, takut. Kenapa takutnya? Ya, gue dimeterin dah. Gue dimeterin, bisa gue dimeterin tuh. Takut kuburan tuh, ditunjuk aja mulai hidup aja. Ya, gue dimeterin, jadi dijual ya. Bener bisa nggak dalam kuburan gue dijual ya? Hah? Bener nggak? Nah iya itu yang ditakutin kuburan, boleh tunjuk aja sekarang orang. Kayak tangan aja dijual, ada kuburan berapa dijual sama dia. Hah? Misalnya nggak ada lagi bisa? Itu nggak ada takut di negara. Yusanu wa tujarida hadra al-kubri lil-ittiba. Disunahkan juga kita meletakkan pohon yang hijau di atas kubur, mengikuti daripada sunnah Nabi. Karena dalam hadis, selama ini daunan masih basah, maka dia pun ikut beristighfar kepada mayit. Itu sunnah. Kita menancapkan, menaruh, bikin pohon. Apa nama pohonnya ini? Hah? Jawarasil warna hijau. Agar apa? Karena Rasulullah pun seperti itu. Ketika ada seorang di rumahnya samping kuburan, saban hari di kuburan nangis mulu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, ini tetanggaku, ini kuburan saban malam nangis mulu. Iseng juga saya. Ini gimana caranya di kuburan biar gak nangis? Maka datanglah Rasulullah kuburan tersebut dan ditancapkanlah pohonan yang berwarna hijau daunnya. Rasul katakan, selama ini daun masih basah, maka selama itu juga daun ini beristighfar kepada Allah, kepada ini mayit. Dan setelah itu kubur pun tidak menangis lagi. Daun aja bisa manfaat kepada mayit, apalagi yasinan kita. Hah? Makanya geblek aja yasin gak nyampe. Ini daun aja manfaat, bertasbih kepada ahli kubur. Kalau ditancapin di atas kubur, apalagi Fatihah kita, apalagi zikir kita, selawat kita, apalagi yasinan kita, bacaan Quran kita, ya lebih manfaat mana? Ya lebih manfaat daripada bacaan Quran. Pohon aja bisa manfaat kepada mayit.